Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Muhammad Yusuf Seno dari grup 1 hari 1 EKG dan diskusi EKG dasar. Oke, hari ini kita akan bahas sedikit tentang basic aritmia. Sebenarnya saya tahu sih pelajaran ECG yang paling paling dikhawatirkan oleh teman-teman sebagian besar adalah tentang aritmia. Jadi wajar kalau memang kemarin juga saya tanyakan pilih ACS atau aritmia, sebagian masih memilih aritmia. Oke, kita belajar aritmia lagi, nggak apa-apa. Dan saya memang apa namanya ya? Berusaha mengajari dari dasar sehingga supaya teman-teman yang baru bisa belajar. Karena gini, kalau yang advance, kalau teman-teman yang udah ke level advance itu sebenarnya akhirnya ketika yang sudah advance itu belajar sendiri pakai buku itu lebih mudah. Tapi kalau yang masih baru itu kadang-kadang perlu diterangin, perlu dijelaskan kenapa. Itu yang dari buku kadang-kadang nggak begitu jelas gitu ya. Tapi ketika udah advance udah istilahnya udah tinggal naik motor udah bisa jalan cepat gitu ya sebenarnya tinggal belajar aja dari buku-buku dan banyak sekali di internet buku-buku tentang ECG ya. Oke, kita mulai ya. Jadi intinya ini langkah yang biasa saya pakai ya, 7 langkah ya. Pertama, menentukan apakah irama sinus atau bukan, kemudian rate-nya berapa, aksis, PR interval, QRS lebar apa ada apa enggak, dan kemudian hipertrofi. Baru langkah ketujuh adalah kita mencari penyakit jantung koroner. Nah, di sini adalah rate apa namanya ritme itu sebenarnya sudah masuk sejak awal. Di nomor 1 ini sudah ada ritme. Nah, ini ya. Di nomor 1 ini sudah ada ritme. Ya. Jadi sejak awal memang ada beberapa buku yang bilang ritme itu terakhir itu ya, step terakhir. Tapi saya pakai buku yang sejak awal kita harus menentukan ini irama sinus atau bukan gitu ya. Karena itu yang paling utama menurut saya sih. Dan ini sebenarnya semuanya sudah saya jelaskan di sini. Kalau teman-teman lihat di YouTube saya itu ada serial EKG kok gampang. Ini adalah serial awal-awal saya memberikan kuliah tentang ECG. Tapi memang ada beberapa yang waktu saya pembuatan itu kursornya tidak tampak dan sebagainya ya maaf ya dulu belum begitu pinter, sekarang juga sama aja sebenarnya secara teknologi ya sama aja. Oke, intinya adalah teman-teman paling penting adalah mengenali apakah EKG ini EKG-nya irama sinus atau bukan ya. EKG-nya irama sinus atau bukan. Nah, kita melihat ada gelombang P apa enggak di lead 2, 3 dan AVF dan terbalik di AVR ya, sesuai dengan ini P positif di lead 2 dan P yang negatif di AVR. Nah, ini positif di lead 2, positif di lead 2. Nah, ini positif di lead 2, ini negatif di AVR. Ini adalah khas untuk suatu irama sinus dengan 1 P yang diikuti oleh 1 GRS ya. Oke. Jadi ini adalah irama sinus teman-teman ya. Irama sinus jelas ini P-nya positif di sini, negatif di sini. Ya, positif di sini, negatif di sini. Kemudian di lead V1 itu memang seringnya bifasik. Ya, ini bifasik. Ya, sorry. Ini bifasik. Jadi ada ke atas sedikit sama ke bawah. Ya wajar, memang kayak gitu. Kalau yang di AVR negatif. Negatif. Ini positif. Ini bifasik. Memang kayak gitu. Ya. Tapi yang jelas 1P diikuti oleh 1 GRS. Nah, intinya kita kan menentukan irama sinus apa enggak. Kemudian dari sana baru kita berpikir, oh ternyata enggak semuanya itu sinus, enggak semuanya itu indah gitu ya. Ya ini pembagian yang lama ya. Ini harusnya enggak boleh gambar ini ya, mohon maaf ya. Tapi ya ini udah kadung.
Jadi irama sinus atau manis. Nah, manis itu artinya irama sinus tadi itu. Sinus tapi ada sesuatu gitu. Nah, terus yang kanan sendiri ini yang bukan sinus ya. Nah, ini bukan sinus nih. Bukan sinus yang mencucu sendiri nih. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi ini harus ditentukan dia masuk irama sinus nih, tapi ada sesuatu atau sinus atau bukan sinus. Nah, ini adalah pola dasar aritmia yang ada di grup juga, teman-teman bisa belajar. Tapi ini simpelnya aja sih, tidak selalu benar, tapi intinya ini untuk yang masih fase-fase awal ini sangat sangat bermanfaat menurut saya. Jadi intinya pertanyaan pertama adalah irama sinus atau bukan? Nah, ya irama sinus. Duh, kenapa sih? Pulpoinnya kok kadang bisa, kadang enggak. Sejak kemarin ya keluarnya di situ ya. Belum sempat beli soalnya. Irama sinus ya, sinus manis 1P dikali 1 QRS dengan P yang positif di lid 2 ya. Sinus tapi ada beberapa kan, paling gampang sinus takikardi, sinus aritmia, sinus dengan prematur. Prematur artinya adalah gelombangnya datang sebelum waktunya ya. Ada dibagi dengan PAC, di mana biasanya ada P-nya, PJC, P-nya terbalik atau P-nya nggak ada, atau PVC, nggak ada P dan GRS-nya lebar aneh. Nah, kemudian sinus ares atau sinus paus, ada flat sekian detik. Nah, kemudian baru yang ketiga adalah bukan sinus, yang ada 7. Ada 7. Apa aja? Ya, ini hafalan ya, ini memang harus dihafal. Itu ada yang flutter, ada yang AF, nah teratur apa enggak nih? Kalau flutter kadang-kadang teratur, kadang-kadang enggak. Kalau tidak teratur biasanya AF. Kalau teratur, lah ini bisa ventricular rhythm, junctional rhythm, ventricular rhythm, SVT atau VT, dan terakhir adalah VF ya. Tidak teratur. Nah, ini memang harus diketahui, nggak bisa kalau nggak hafal memang harus hafal nih ya. Oke, so kalau sinus berarti sinus takik kira-kira teman-teman sudah tahu. Nah, sekarang ini belajar tentang sinus ares. Sinus ares bisa juga ada yang menyebut sinus paus ya, hampir sama lah sinus ares, sinus paus. Cuma biasanya kita sebut ares itu ketika si sinus ini berhenti agak lama gitu ya, berhenti agak lama. Biasanya di atas 3 detik ini disebut sinus ares. Kalau kurang dari 3 detik disebut sinus paus, tergantung bukunya. Jadi intinya irama sinus yang kemudian dia berhenti lama. Ya, kalau dia nggak ada kompleks QRS kan pasti pasiennya akan meninggal kan. Nah, makanya ada suatu escape rhythm. Escape rhythmnya bisa junctional ketika QRS-nya sempit atau ventricular ketika QRS-nya lebar. Tergantung mana yang aktif. Nah, ini intinya kriterianya aja irama sinus dengan ares, yaitu ritmenya akan irregular jelas karena ada episode yang berhenti. Ya. Tetapi intinya adalah di sini tidak ada irama sinusnya. Ini balik lagi di sini nih, irama sinusnya balik lagi. Ya, itu ada sinus ares atau sinus paus. Nah, kemudian nomor 4, sinus aritmia. Ya, di mana semua impuls tetap berasal dari S anu di sini, tetapi terjadi suatu irregularitas. Tetapi semua impuls tetap dari sinus. Karena itu, ingat gelombang P-nya adalah gelombang P sinus, di mana P-nya masih P yang normal. Nih. Nanti bisa dibedakan dengan PAC. Kalau PAC mungkin hampir nggak teratur, tetapi P-nya tidak sama dengan P sinus. Nah, ini contoh lagi dari sinus aritmia. Yang khas banget adalah ada variasi saat inspirasi dan ekspirasi. Biasanya inspirasi merapat, memendek, atau memanjang. Kalau inspirasi, coba bisa dijawab di chat. Kalau inspirasi, memendek atau memanjang tuh? QRS-nya memendek, betul. Pendek. Kalau inspirasi, jarak antar QRS-nya akan memanjang. Ya. Itu tadi ya, sinus aritmia. Kemudian sinus yang tapi berikutnya adalah
ada beberapa, yaitu pertama sinus dengan PAC. PAC itu prematur atrial contraction, SVES ya, supraventricular extrasystole. Di mana lihat ini ada P sinus, P sinus, P sinus. Nah, ini ada gelombang P nih yang datang sebelum waktunya, kan harusnya kan dia di sini nih datangnya. Nah, harusnya dia di sini. Nah, di sini nih datangnya harusnya. Tapi dia datang sebelum waktunya di sini, makanya disebut prematurnya di sini nih. Nah, tapi dia datang di sini, prematur. Dan dia disebut atrial karena jelas ada gelombang P yang ke atas nih. Berarti dari atrium. GRS-nya biasanya sempit. Ya, kecuali ya. Kemarin udah tak jelasin kan, ada yang aberran dan lain-lain. Tapi overall biasanya itu sempit. Ya. Nah, ini prematur arterial contraction. Lihat ini sinus, 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 datang sebelum waktunya dengan P yang berbeda. Nah, nasibnya PAC ada 3 kan, kemarin sudah pernah saya jelasin ya. Apa namanya? Yang conducted, yang non conducted atau yang dikonduksi tapi dengan aberransia ya. Nanti boleh dilihat lagi di EKG seri 18. Kemarin saya sudah bahas ini ya. Nah, nomor 6 adalah pinus dengan PJC atau prematur junctional contractions, di mana ada sinus tetapi ada ini prematur dan tidak ada P. Nah, bedanya dengan PJC, PAC sorry, ada P-nya. Tapi kalau PAC nggak ada nggak ada P-nya. Atau sebenarnya ada P-nya, tapi P-nya terbalik ya. Kadang-kadang nggak kelihatan. Bisa kayak gini, terbalik di depan kayak gini bisa. Nah, ini PJC jelas. Atau kayak tadi, nggak tampak karena P-nya ada di dalam GRS. Kenapa kok di dalam GRS, Dok? Ya karena impulsnya berasal dari junction. Jadi pada saat yang sama dia mengaktifasi ventricle dan pada saat yang sama dia juga mengaktifasi atrium. Karena aktivasi atrium itu bikin gelombang P-nya barengan sama GRS, akhirnya si P yang kecil itu tertelan oleh GRS ya, PJC. Nah, ini juga PJC. Jelas ini karena P-nya nggak jelas. Ini sinus. Nah, ini PJC. Biasanya adalah ada yang bilang PR intervalnya harus pendek. Kalau misalnya ada soalnya memang ada beberapa PAC yang dia dekat sama AV node ya. Jadi P-nya memendek, PR intervalnya memendek bisa. Tapi intinya untuk gampangnya lah, intinya ya tidak ada P atau P-nya terbalik itu udah PJC. Tetapi sebenarnya untuk secara klinis itu terapinya nggak banyak beda sih antara PAC dengan PJC. Ini cuma kepuasan bisa menyebutkan, tapi sebenarnya pengobatannya nggak terlalu banyak beda. Nah, beda dengan PVC, prematur ventricular contractions, di mana jelas ini sinus, ada sesuatu yang datang sebelum waktunya prematur dengan GRS yang lebar. Kenapa kok lebar? Karena dia berasal dari ventricle, di mana arus listrik tidak melalui bundle branch. Bundle branch itu ibarat jalan tol, menyebabkan arus listrik jadi cepat sampai ke otot-otot ventricle yang ujung-ujung. Nah, kalau dia impulsnya dari otot, dia nggak lewati bundle branch, akhirnya dia antar sel. Ketika antar sel, maka akan lambat. Kalau lambat, akhirnya GRS-nya jadi lebar. Nggak ada P-nya. Ya, datang sebelum waktunya. Nah, ini adalah singkatan aja, PAC kayak gini, PJC dan PVC yang bawah sendiri. Nanti bisa dibaca lagi ya. Kalau teman-teman yang mengikuti ini dan ingin mengulang, tinggal diulang. Ingin mandek ya tinggal di pause saja ya. Nah, ini yang awal. Yang kiri adalah PVC, GRS-nya lebar. Yang tengah adalah PAC, ada P-nya kecil. Ya, ini ada P-nya kecil. P-nya ke atas. Ya. Kalau ini tidak ada P atau P-nya terbalik ke bawah. Nah, ini adalah beberapa contoh dari PVC. Saya kira teman-teman udah hafal banget PVC, ada fusion beat, univokal, multivokal karena bentuknya beda, ini inputnya sama maka univokal. Ini bigemini, trigemini, quadrigemini, triplet, kuplet, dan ini PVC yang bahaya yaitu R-on T, di mana terdantak GRS yang di atas gelombang T. Nah, ini menyebabkan VT atau VF. Kemudian sinus dengan AV block. Nah, tadi kan ada yang tidak sinus kan? Nah,
tidak sinus, ada beberapa kemungkinan. Pertama adalah junctional rhythm, di mana P-nya nggak ada. P-nya nggak ada. Ya. QRS-nya sempit kan? Karena masih dari junctional. Ya. Heart rate-nya 40 sampai 60 kali per menit. Ya. Kalau kemudian kamu kasih sulfasatrofin, maka dipercepat akhirnya menjadi suatu accelerated junctional rhythm, dipercepat. Ya. Kemudian ada irama ventrikular, ini irama ventrikular. Oke. Di mana sumber impuls tidak dari sinus, tidak dari junction, tetapi dari otot ventricle. Kalau dikasih SA, kadang-kadang jadi accelerated. Rate-nya yang normalnya kan 20 sampai 40. Ini hanya dengan SA naik jadi 40 ke atas. Tapi tidak di atas 100 ya. Nah, ada irama lain yang bukan sinus yang kalian harus kenal. Atrial flutter. Ya, flutter itu apa sih? Flutter intinya ada suatu impuls yang berputar di dalam atrium. Nah, karena putar-putar, gelombang P-nya masih tampak jelas, tetapi bentuknya seperti gigi gergaji. Nah, ini gigi gergaji, ya kan? Nah, gigi gergaji. Ada beberapa tipe, ada yang bervariasi bloknya, yang tetap ada yang 2:1, 3:1, 4:1. Ada yang bervariasi, kadang 2, 3, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Bloknya bervariasi. Yang jelas gigi gergajinya kelihatan. Ini adalah contoh yang bloknya bervariasi. Ini yang contohnya tetap. Ini adalah contoh-contoh. Nah, yang agak susah adalah ketika 2:1 AV blok. Kita lihat di sini. Di 1, 2, 3 AV. Ini flutter dengan 2:1 AV blok. Agak susah kan mengidentifikasi. Nah, sebenarnya saya sudah pernah ngajar ini. Tapi cara paling simpel untuk tahu bahwa ini adalah atrial flutter adalah kita lihat di lead line. Kalau sempat dari 2:1 berubah jadi 3:1, maka itu jelas flutter. Contoh ini di lead 2, 3 AVF agak kurang jelas. Ya, nanti ada beberapa teknik sebenarnya. Tapi ketika di V1 kita lihat ini kadang-kadang ini 2:1, tek, ini P-nya numpuk di atas T ya. Kemudian di sini dia 1, 2, 3. Aduh, sorry. 1, ini 2:1, ini PP, ini 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2 lagi, ya kan? Tapi ada episode di mana ada 3 P. Berarti bervariasi lah. Ketika itu yang kita yakin betul bahwa itu suatu blok atrial flutter. Karena kalau kayak gini kadang-kadang kita nganggap ini sebagai sinus takikardi bisa, SVT bisa, ya. Bisa sinus takikardi. Tapi lihat di sini. Kita lihat ini. Ini yang lead 2 ya. Saya terpaksa pakai ini ya. Kursor saya kelihatan ya, Mas, Mbak. Lihat ini. Nah, ketika ada ini, lihat ini. Yang mana? Ya, ini loh. Nah, episode ini yang meyakinkan kita bahwa ini adalah suatu atrial flutter, yaitu ini. Sorry. Sebentar. Nah ini, episode ini adalah yang meyakinkan bahwa ini benar-benar atrial flutter yang saya kotai ini. Karena kalau yang di sini kan sama, kayak bahkan kayak sinus, ini P-nya dok gitu ya, sinus takikardi. Tapi ingat, ketika ada sinus yang 150 kali per menit, tepat 150 kali per menit, maka pikirkan selalu atrial flutter 2:1. Nanti ada beberapa teknik lain. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi di mana khas adalah RKR-nya tidak teratur. RKR-nya tidak teratur ya. Ini kursornya kelihatan ya, Mas, Mbak? Yang ini sekarang ini kelihatan enggak? Kelihatan ya?
Oke, thank you. Nah, P ke P atau RR intervalnya tidak teratur, tapi P-nya tidak jelas. P-nya tidak jelas. P-nya tidak jelas. P-nya tidak jelas. P-nya mana sih, Dok? Ini nggak ada, nggak jelas. Di sini kayak ini. Di sini ini, Dok. Tapi di sini kok beda lagi? Di sini nggak ada lagi. Di sini nggak ada lagi. Di sini. Oke. Ini khas suatu atrial fibrilasi. Yang kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Ini yang slow respon. Tadi yang rapid respon karena cepat. Ya. Nah, ini atrial fibrilasi kita lihat. P-nya mana? Nggak jelas. Yang P yang manis itu nggak ada. P yang manis harusnya ada terus. Ini kalau ini kamu anggap P, ini harusnya di sini muncul lagi, di sini muncul lagi, di sini enggak ada. Oke, enggak ada. Nah, ini membedakan atrial flutter yang atas sama atrial fibrilasi. Kira-kira teman-teman udah tahu lah pastilah ya. Kemudian ini adalah SVT atau AF. SVT atau AF ini? AF, very good. Karena tidak teratur. Kalau SVT harus teratur. Nah, ini yang SVT, di mana rate-nya teratur. Nah, ini teratur, cepat, P-nya nggak jelas ya, wis gue SVT. 150 kali per menit. Ya. Proses teman-teman udah tahu semua. Nanti kalau yang ini menganggap terlalu cepat, bisa lihat di EKG, kok gampang ya. Lebih lambat saya di sana jelasinnya. Oke, so P-nya nggak jelas. Kalau VT gimana? Kalau VT P-nya nggak jelas, GRS lebar dan teratur. Ya, ini ventricle tachycardia. Ini ventricle tachycardia monomorfik, ini yang polimorfik, terus ada poang, ya, terus ada poang. Nah, dia bisa jadi sangat tidak teratur, namanya ventricle fibrilasi. Ya. Ini ventricle tachycardia, kemudian menjadi ventricle fibrilasi. Ya, ini ventricle fibrilasi juga, di mana undulasinya sama sekali nggak teratur, kemudian ini jadi asistol. Oke, kira-kira jelas ya. Oke, so kita langsung masuk ke latihan ya. Oke. Teman-teman udah bikin semua? Moga-moga udah. Oke, so kita masuk ke latihan kita yang seri ke-19 ya. Oke. Ini sinus apa enggak, teman-teman? Nah, lihat. Sinus manis, sinus tapi, bukan sinus. Sinus manis atau tapi? Tapi, ya jelaskan. Ada apa? Dengan very good. Teman-teman udah oke semua, ada PVC. PVC jelas karena ada GRS lebar. Ya, ada GRS lebar datang sebelum waktunya ini. Nih. Ini GRS lebar dan datang sebelum waktunya. Karena harusnya P-nya ada di sini, tak? Ada di sini nih. GRS-nya berarti dari sini, ini di sini, ini di sini. Harusnya kan di sini. Nah, ini datang sebelum waktunya, GRS lebar berarti PVC. Khas banget. Oke, nomor 2. Ini sinus nggak? Oke, very good. Sinus. Walaupun agak aneh bentuknya, tapi kalian bisa melihat ada dua jendulan, dua undulasi. Nah, ini berarti ini gelombang T, yang ini gelombang P. Betul, very good. Berarti ini sinus tachycardia. Very good. Kalau nomor 3, sinus apa enggak? Sinus manis atau sinus tapi? Atau bukan sinus? Kalau mau teman-teman. Bukan sinus, very good. Semuanya menjawab, betul. Atrial fibrilasi. Kenapa kok atrial fibrilasi? Karena teman-teman kita nggak bisa lihat gelombang P yang manis. Lihat ya, kalau irama sinus, ini gelombang P-nya manis muncul ada terus. Loh dok, ini kan kayak P nih. Iya, kayak P. Tapi di sini beda-beda. Tidak muncul secara terus-menerus. Lihat, ini adalah irama sinus yang cepat. P-nya tetap ada dan manis, ada terus. Nah, lihat ini
Ini kayak P di sini. Oke, ini bukan P ya, bukan. Ini P-nya mana lagi? Nggak jelas. Oke, so ini atrial fibrilasi. Oke, kalau nomor 4 ini mana? Sinus apa bukan nomor 4? Oke, jelas bukan sinus, very good. Semua teman-teman jawab ini SVT, dan itu betul. Karena kalau sinus, ya lihat, P-nya jendulanya 2, centeng-centeng. Centeng-centeng, ini gelombang T, ini gelombang P. T ini P. Jadi P, GRS ini T. Lihat, ini satu tok. Ketika satu tok, P-nya mana? P-nya nggak jelas. Ya, berarti bukan sinus. Ini adalah suatu SVT. Very good. Oh, nomor 5. Apakah ini? Ayo. Sinus apa enggak? Hmm? Sinus, atrial fibrilasi, sinus tapi. Jadi gini. Ini sebenarnya aslinya adalah berasal dari irama sinus. Ya. Kenapa kok irama sinus? Karena ini ada P yang positif di lid 2. Ini lid 2, Bro. Jadi ini gelombang irama sinus. Tapi ada sesuatu. Ini. Terus sinus lagi. Terus sinus lagi. Ini sesuatu lagi. Terus sinus lagi. Apakah ini? Kalau teman-teman jawab ini suatu prematur junctional contractions. Betul nggak? Mungkin betul, ya. Tapi bisa juga salah. Karena kalau prematur junctional contractions, itu harus betul-betul datang sebelum waktunya. Problemnya adalah kita belum pernah melihat, oke, ini nih mungkin kayaknya rate-nya sinus yang ini ya, ini ke sini ya. Berarti harusnya berapa kotak nih? Harusnya berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak kurang sedikit. Jadi memang ini kalau ini sinus, ini prematur, dia datang sebabnya, prematur. Betul. Jadi bisa kalian menyebut ini sebagai prematur junctional contraction yang jejeran. Ini PJC, ini PJC. Ya, bisa. Cuma ada kemungkinan juga ini suatu namanya apa namanya? Mau kalau lebih panjang lagi namanya wandering atrial pacemaker. Jadi ketika impuls itu pindah-pindah dari satu titik ke titik lain. Kadang-kadang ya mirip sinus, kadang-kadang yang P terbalik. P terbalik. Balik lagi ke atas. Yang agak aneh terus terang pada ECG ini adalah ini. Ini apakah ini? Terus terang saya tidak begitu jelas nih. Kalau ada yang jawab tadi AV block ya, AV block bukan ya, karena lihat kalau AV block kan berarti ini misalnya ini sinus, ini apa? Ini apa? Ini PJC. Kalau AF P-nya nggak kelihatan. Kalau AF kayak tadi nggak teratur P-nya. Maaf P-nya itu nggak tampak jelas. Ini kan jelas ada P. Ya, ini sinus. Mungkin dengan PJC 2 bisa jajaran. Sinus lagi, PJC, sinus lagi bisa. Karena rate sinusnya harusnya sekian. Hampir 5 kotak besar. Tapi ini baru 4 kotak setengah udah keluar. Tapi kalau ini agak panjang dan kita menemukan satu lagi dengan P yang berbeda, itu bisa disebut sebagai wandering atrial pacemaker. Gitu. Ya. Oke, so nomor 6 ya. Satu hal memang ya, pemulihan pasca COVID itu agak lama ya ternyata ya. Jadi harus agak pelan-pelan. Oke, nomor 6 ya. Nomor 6 apakah ini sinus apa bukan? Nah, jelas bukan sinus kan? Jelas bukan sinus karena P-nya tidak tampak. Apakah ini jadinya? Very good. Junctional, very good. Karena P-nya tidak tampak. Ya, P-nya tenggelam di dalam GRS. Very good. Pinter semua. Nomor 7. Apa kalau ini sinus apa enggak? Sinus apa enggak ya? Tapi kok
Tidak teratur ya. Oke, very good. Sinus, karena ada P, ada P, ada P. Ingat kalau atrial fibrilasi, ada yang jawab atrial fibrilasi, tidak ada P yang jelas ya. Ini ada P yang jelas, tetapi irregular. Nah, teman-teman yang lain udah betul. Ini adalah namanya sinus aritmia. Nah, membedakannya dengan sinus gimana sih? P-nya hampir sama. Nah, ini hampir sama. Hampir sama. Ya. Oke, sinus aritmia nih, lebih cocok ke arah sinus aritmia. Nanti yang agak belum jelas dibuka lagi tentang buku tentang sinus aritmia ya. Oke, nomor 8 apakah ini? Oke, very good. Ya, semuanya betul, suatu SVT. Karena P-nya nggak jelas, tapi teratur, rate-nya 150, suatu SVT, very good. Kalau ini apa? Sinus, sinus, sinus dengan VT. Ya, ini VT. Teng 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 ini adalah VT. Kemudian di sini ada VT terus ya, VT. Ini VT episode VT. Tapi yang non sustain VT. Ada yang jawab R on T. Are you sure this is R on T? Lihat. Ini bukan R on T karena GRS-nya tetap setelah gelombang T. Kalau R on T dia numpuk di sini atau minimal mau selesai ada gelombang PVC-nya. Ini sudah T-nya udah selesai, baru ini. Jadi ini bukan R on T. Tapi sinus dengan non-sustain VT. Very good. Ya. Nomor 10, ini sinus dengan ini non-sustain VT, kemudian PVC kuplet ya. Very good. Ya, nomor 10, PVC kuplet. Non-sustain VT yang ini, ya ini PVC kuplet. Oke, nomor 11. Oke, nomor 11 apa? Sinus atau bukan? Oke, very good. Teman-teman sudah oke banget. Betul, ini adalah suatu atrial flutter yang bloknya bervariasi. Kadang-kadang 3:1 ya. Kadang-kadang 4:1. 1, 2, 3, 4. 4:1. Kadang-kadang 2, 1, 2. Kadang-kadang yang jelas 1, 2, 3. Ya, karena enggak jelas. Jadi antara 4:1, 2:1. Tapi banyak kan 4:1. 4:1 dan 2:1, Ding. Iya, betul. Jadi variabel blok. Very good. Kalau nomor 12 apa? Nomor 12 apa? Nomor 12, sinus atau bukan? Bukan, very good. Kenapa? Karena ini adalah suatu junctional rhythm. Very good. Kenapa kok junctional rhythm? Karena P-nya terbalik. Nanti ada yang tanya tentang nomor 6, nanti kita buka sebentar ya. Nah, ini irama junctional, karena P-nya terbalik. Kalau sinus, harusnya P-nya ke atas. Dok, bedanya junctional rhythm sama PJC gimana? Ya, kalau PJC itu basicnya masih sinus. Ya, kalau PJC basicnya masih sinus. Kalau junctional rhythm itu sudah nggak ada sinusnya, digantikan sepenuhnya oleh junctional. Atau kalau mau lengkap ada buku yang bilang ini udah namanya sinus ares nih. Kan P-nya nggak ada, berarti sinus ares dengan escape rhythm-nya adalah suatu junctional. Ya, escape rhythm-nya dengan suatu junctional. Nah, kalau nomor 13 apa? Nomor 13, sinus atau bukan? Bukan. Very good. Ini adalah suatu ventricle takikardia. Karena GRS-nya lebar, teratur, cepat. Nah, kalau nomor 14 apa? Yuk, sinus apa enggak? Sinus kah ini? Oke. Ini ya. Jadi ini sinus jelas. Ini sinus. Ini sinus. Tapi ini apa ini? Apa ini coba? Yang ini. Ini adalah suatu PA
PAC non-conducted yang ini. Ya. Kemudian ini apa lagi? Ini PJC karena P-nya nggak tampak. Terus sinus lagi, ini PVC. Ya. Ya, ini agak kompleks. Nanti dilihat ini sinus, PAC non-conducted karena ada P-nya, ya. Tapi tidak ada GRS-nya. Ini PJC dan ini sinus lagi, ini PVC karena GRS-nya lebar. Ini adalah contoh paling komplit untuk suatu prematur contractions ya. Oke. Nomor 15 sinus apa enggak? Bukan. Very good. Kenapa bukan? Karena P-nya nggak tampak. Harusnya kalau sinus, teman-teman, jendulanya 2. Ini cuma 1. Berarti P-nya nggak tampak. Cuma ada gelombang T tok. Maka disebut sebagai SVT. Very good. SVT. Nomor 16. Sinus apa enggak? Bukan. Terus apa? Kalau bukan sinus. Oke, teman-teman udah betul menyebut ini suatu atrial fibrilasi. Jadi basic iramanya adalah atrial fibrilasi. Kenapa? Karena P-nya nggak tampak ada yang jelas. Ada P yang jelas. RKR-nya tidak teratur, tapi dikombinasi dengan ini. Apa ini? Ini adalah PVC, prematur ventricular contractions ya. Nomor 17, sinus atau bukan? Wah, kalau kamu melihat ini harus segera cepat-cepat ambil defibrilator ya. Ini karena ini suatu ventricle fibrilasi. Kalau ini kamu biarkan ya jadi yang tadi. Karena ini adalah suatu nomor 18 ini adalah ventricle tachycardia. Nah, kalau nomor 19, apakah ini nomor 19 ini? Irama sinus atau bukan? Sinus atau enggak? Kita lihat gelombang P-nya yang manis di lid 2 ada enggak? Enggak tampak ya gelombang P yang manis di lid 2 ya. Berarti bukan sinus. Kalau bukan sinus apa? Nah, lihat ini. RKR-nya teratur apa enggak? Tidak teratur. Jadi ini suatu atrial fibrilasi. Ingat, nanti dibuka lagi tentang definisi atrial fibrilasi. P ke P tidak, P-nya tidak tampak, RKR tidak teratur. Ini apa namanya? Ini anu enggak, apa namanya? Apa? Flutter bukan? Bukan, karena gigi gergajinya kurang jelas dan ingat kalau flutter biasanya ada pola. Oke, nomor 20. Sinus apa enggak? Sinus apa enggak? Bukan. Terus apa coba? Kalau bukan sinus itu apa? Oke, ini adalah atrial fibrilasi. Loh dok, kok GRS-nya lebar? Iya, karena ini AF, tapi ada apa? Bentukannya seperti apa? Nanti kalau teman-teman belajar lebih detail, ini dengan suatu LBBB. Ini adalah AF dengan left bundle branch block. Lihat ini bentuknya seperti LBBB. Ini LBBB. Ya. Ini adalah suatu left bundle branch block. Oke, tadi ada yang tanya tentang nomor 5 ya. Nomor 5, betul. Ini belum bisa kita sebut sebagai suatu wandering atrial pacemaker. Teman-teman kalau ngikutin, kalau saja ada satu lagi bentukan P yang berbeda lagi, maka betul ini suatu wandering. Kalau ini belum bisa kita sebut wandering. Mungkin suatu wandering. Mungkin kalau lead 2-nya ini diperpanjang, menurut saya ini lebih mengarah ke arah suatu wandering atrial pacemaker. Nah, ada yang tanya tadi ini bukan ventrikular, bukan, karena GRS-nya masih sempit, masih kurang dari 3 kotak. Berarti ini masih mengarah ke suatu junctional. Kalau ventricular rhythm biasanya GRS-nya lebar ya. Oke, saya kira demikian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman masih ada yang belum jelas dari penjelasan saya, teman-teman bisa lihat list
EKG Eko Gampang yang di situ saya mulai dari sangat detail, sangat start dari awal. Kalau saya tahu ada yang masih baru banget sehingga mungkin kok agak kecepatan. Oke, kalau kecepatan bisa lihat di yang lama-lama. Playlist di YouTube saya tentang EKG Eko Gampang. Oke, saya kira demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.